tema serba-serbi geologi. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan. Mulai ke pengertiannya. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu sedikit, maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Pada manusia, proses osmoregulasi terjadi di ginjal, maka ginjal disebut osmoregulator. Beberapa organ dan hormon yang berperan dalam osmoregulasi. Yang pertama ada insang. Pada insang, sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel Saccharide yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang. Perubahan ion pada sel-sel klorida oxeanodrom berbeda dengan patadrom. Pada diadrom, sela migrasi antara air tawar dan air laut membran mitokondria. Sel mengalami perubahan besar sehingga dapat bersifat seperti oxeadrom bila berada di air laut dan patadrom bila di air tawar. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal melakukan dua fungsi utama. Yang pertama, mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi cairan tubuh. Selanjutnya ada usus. Setelah air masuk ke dalam usus, dinding usus akan aktif mengambil ion-ion monovalen, dan air sebaliknya membiarkan lebih banyak ion-ion divalen tetap di dalam usus sebagai cairan rektral agar osmolaritas usus sama dengan darah. Yang terakhir adalah hormon osmoregulasi. Merupakan organ yang terlibat dalam osmoregulasi diatur oleh hormon. Kelenjar yang bertanggung jawab terhadap proses osmoregulasi antara lain yaitu pituitari, ginjal, dan urofisis. Sistem ekskresi ikan sama seperti hewan vertebrata lainnya, memiliki banyak fungsi. Fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, dan menjaga keseimbangan garam. Alat ekskresi ikan terdiri atas yang pertama adalah insang. Insang berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kelenjar kulit. Ini mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air. Yang ketiga, yaitu dia memiliki sepasang ginjal. Pada sebagian besar ikan, sepasang ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan urin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. See you.